Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Sebelum aku masuk ke pembacaan kali ini, nggak ada salahnya aku informasikan sedikit aja ya, sedikit aja. Ya, investasi kebaikan teman-teman. Kenapa aku bilang investasi kebaikan? Karena lay aura ini membuat pancaran aura kamu tuh lebih baik dan kamu di sini lebih positive thinking dan juga kamu semangat kerja ya. Aku punya desk workspace di sini, kamu bisa semprotin aja ya. Dan di sini satu paketnya hanya Rp500.000 dan ini investasi, nggak langsung habis loh teman-teman ya. Bisa aja kamu belinya 6 bulan sekali atau mau setahun sekali, terserah kamu, tapi ini adalah investasi. Dan aku harap yang udah order harus repeat order supaya auranya terjaga. Ini tuh mengakomodir energi positif kamu dan langsung mentalin energi negatif ya. Bath saltnya aja 150.000. Kalau kamu nggak suka parfum ya kamu beli bath saltnya aja 150.000, belum termasuk ongkos kirim. Karena parfumnya 350.000, kalau satu paket Rp500.000, belum termasuk ongkos kirim. Oke, untuk pembacaan kali ini kita memiliki judul dengan baik ya. Versi terbaiknya hadir secara tiba-tiba dan dia menyerahkan kamu untuk membuat sebuah keputusan mau terima atau enggak. Kita akan lihat yang hadir secara tiba-tiba dengan versi terbaiknya ya. Kita akan buka ceritanya di sini, kamu santai aja, nggak usah Oke. Kita punya kartu temper. Orang ini punya emosi yang cukup nggak stabil kalau aku lihat ya. Orang yang datang sama kamu sensitif ya, aku bisa ngelihat sensitif. Kemudian gampang kesel kalau misalnya nggak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kayak orangnya agresif, emosi, sibuk, bisa jadi seperti itu ya. Temper. Apa sih ini bacaannya? Bentar ya teman-teman, mataku nggak kelihatan apa habis pakai kacamata. Deterioration. Nah, itu aku ngerti. Artinya kondisinya lagi melorot. Semua teman-teman aku tuh kayak nggak pakai kacamata tuh nggak kelihatan ya tulisan yang udah kayak gitu. Terus di sini kita punya kartu apa lagi? Tulisannya putih sih. Blissful ya. Kalau aku bisa bilang dia ini sebenarnya punya sosok yang juga manis. Kemudian kamu tuh kalau ngelihat dia kayak ngerasa happy aja ya, senyum terus, happy aja. Walaupun dia lagi susah, walaupun dia banyak menyimpan emosi, tapi tetap happy. Tangibility ya. Aku nggak tahu ya, tapi kayak ngerasa dia itu orangnya terlalu banyak beban ya, terlalu banyak beban. Terus aku bisa ngelihatnya dia itu suka sesuatu tuh yang beresiko. Lalu apalagi ya, yang harus ada fisiknya. Jadi dia tuh memang solid, ada, bukan halu-halu. Seseorang yang memang ada, kamu pernah tahu dia sempat membuat kamu bahagia ya. Dan dia ini orangnya emosian, kondisinya merosot, keuangannya nggak bagus. Satu lagi, wow, ada kartu Serenity. Wow, udah kayak dewa aja. Aku lebih ngelihatnya ya teman-teman, kamu sendiri itu nganggep dia itu kayak kasih kamu ketenangan gitu. Kenapa? Kamu tenang dengan orang kayak gini. Aku bisa simpulkan bahwa bisa jadi ya, dari beberapa kartu ini, kala itu kondisi kamu, dia datang kala itu dengan kondisi kamu yang lagi merosot. Bisa jadi
ya. Ini ada 2 cerita nih. Seketika dia datang dengan wujud aslinya, ini meet up ya, ketemu, dan memberikan kamu kebahagiaan. Lalu dia memberikan kamu ketenangan. Ya, ini dari versi diri kamu. Atau ada satu cerita lagi, kamu bertemu dengan orang yang benar-benar sebetulnya dia punya sifat pemarah, agresif, nggak sabaran, emosi, dikarenakan kondisi keuangannya juga lagi merosot saat ini ya. Tetapi kamu berusaha kayak ngebantu dia, kamu berusaha menjadi seseorang yang ada untuk dia. Dengan membantu dia, kamu tuh mendapatkan sebuah ketenangan. Kalau dia tenang, kamu juga tenang. Kalau dia lagi bete, kamu juga bete. Itu ya, ada koneksi seperti itu di sini. Seru ini. Kita akan buka lagi ya. Tadi kita sampai di mana ya untuk judulnya? Versi terbaiknya hadir secara tiba-tiba. Dulu, oke. Ini punya kartu Eight of Cups. Dia mungkin 8 bulan lalu, ya, 8 bulan lalu itu kayak mungkin datang dalam hidup kamu, datang kembali dalam hidup kamu. Atau bulan 8 tahun lalu bisa jadi dia hadir dalam hidup kamu. Bulan-bulan ya sekitar Agustus September dia datang ke kehidupan kamu, bisa jadi. Atau 8 bulan atau bulan 8 tanggal 8. Dan sekarang kita lihat tiba-tiba kapan ke depannya. King of Cups ya, kalau kita bicara King of Cups, datang-datangnya itu either dia seorang Scorpio atau nanti dia akan datang sekitar Oktober November. Ini buat yang belum datang ya, karena ada energi Scorpio di sini. Aku nggak tahu Sun Moon Rising-nya ada Scorpio. Kemudian versi terbaiknya hadir secara tiba-tiba. Nih teman-teman, energi yang dia berikan adalah energi healing ya. Kamu mungkin kesel sama orang ini, bete sama orang ini, tapi dia datang dengan memberikan perdamaian. Dia memberikan kamu harapan ya, bahwa apa yang kamu betein sama aku di dulu itu sekarang udah nggak ada. Aku sudah berubah, aku udah sesuai dengan harapan kamu. Kamu berharap kan lo dia baik sama kamu, dan ini dia sudah datang ya. Dia pengen ada menebarkan kebaikan dan juga pengen baikan, tentunya nggak pengen ada masalah sama kamu. Emosi berganti menjadi temptation, godaan, hasrat. Ada hasrat lagi kira-kira teman-teman yang akan muncul ya, yang akan muncul ketika dia datang. Kemudian kita punya kartu Death. Nah, akhirnya nih aku memprediksikan kamu di sini akan sedikit demi sedikit berkurang keras hatinya. Kamu melihat dia datang di saat yang tepat. Mungkin kamu sekarang lagi bete, lagi merosot, lagi nggak bagus juga ya, mungkin. Di sini kita punya kartu Seven of Pentacles ya. Seven of Pentacles itu adalah energi dari Taurus. Kamu kayak bilang gini, nggak ada salahnya aku coba. Dia datang dengan memberikan sebuah koneksi atau komitmen. Sampai sini selamatin dulu ya. Ini adalah energi yang baik. Kenapa? Karena dia melihat kamu seseorang yang potensial juga untuk menjadi pasangannya. Kemana dia kemarin-kemarin? Kenapa sekarang hadirnya baru sekarang dia hadir? Nih ya, dia sibuk untuk mencari sebuah jati diri
Dia sibuk untuk mengenal dirinya sendiri. Kenapa mengenal dirinya sendiri? Karena mungkin dirasa dulu ketika waktu sama kamu kekanak-kanakan, super kekanak-kanakan. Jadi ya dia datang di sini dengan sekian lama, banyak belajar ya. Kita bicara mengenai perubahan nih teman-teman. Kalau kita bicara mengenai sesuatu yang bertumbuh dari yang pikirannya sempit ya, mungkin tadi ada yang kena nih koneksinya, dia hot temper, gampang naik pitam, atau dia di sini uring-uringan dikarenakan kondisi keuangannya buruk. Nah, di sini dia belajar untuk lebih menerima, belajar untuk lebih kuat, belajar untuk lebih bisa menghadapi segala masalah. Dan dipikir ketika dia datang pada kamu ya memang sudah siap, sudah waktunya. Kemudian dia memberikan sebuah kebahagiaan. Dia di sini akan memuji kamu, mengapresiasi kamu ya. Dan di sini dia melihat bahwa kamu itu adalah orang yang menjadi pemenang di hatinya. Kenapa? Karena dia sudah lihat-lihat yang lain juga sebelum datang ke kamu, sudah memilah-milih kira-kira siapa sih yang cocok buat aku. Ternyata hanyalah diri kamu. Dan di sini ada sebuah tawaran, proposal. Jadi partnership. Aku harap dia datang memberikan keseriusan, benar ya. Kalau misalnya prediksiku di sini benar, maka teman-teman, kamu harus benar-benar benar-benar berterima kasih sama Tuhan. Berarti melalui bacaanku, Tuhan itu kasih tangannya ke aku untuk menginformasikan ini pada kamu. Harus minta terima kasihnya sama Allah ya kan, sama Tuhan. Ada abandonment ya, dia membuat kamu merasa kuat. Yang tadinya kamu disia-siakan, sekarang ini dia datang lagi memberikan tangannya, memberikan bantuan, menebus kesalahannya. Dia udah cukup belajar kok dari masa lalu. Dan di sini ada konflik ya, dia sudah belajar dari masa lalu untuk mengenai konflik ini. Ada rasa kekecewaan. Ini yang kamu rasa. Kamu udah rugi banyak waktu, rugi banyak apa, tapi kok kamu bisa sih datang secara tiba-tiba terus kasih ini sama aku. Ada beberapa di antara kamu di sini yang mungkin marah, yang mungkin kecewa. Tetapi di sini aku ngelihatnya ada kartu trust. Dia membuat kamu kembali percaya. Ya, King of Pentacles. Kalau ini ada energinya dari Taurus, berarti ini adalah suatu kebenaran. Kenapa? Karena biasanya kalau orang-orang dengan earth sign itu, kejujuran itu dijunjung tinggi, nggak suka dengan orang curang. Dan aku ngeliat di sini, walaupun kamu kecewa, dia akan memberikan sebuah kepercayaan yang besar di sini. You are the only one. You are the one. Dia pun walaupun sudah membaik keadaan dan kondisinya, dia selalu merasa kayak kesepian. Kesepiannya kenapa ya? Tanpa kamu. Sekarang ibaratnya ini orang mau cari pengantinnya, mau cari pasangannya, ya sudah jalan dengan banyak orang. Akhirnya kamu deh. Ya, dia menyerahkan semua keputusannya sama kamu, teman-teman. Orang yang datang ini juga bukan orang yang memaksakan kehendak harus sama kamu, ngejar kamu atau apa. Kalau aku bilang ya, orang ini akan datang hanya memberikan kesempatan satu kali. Ya, hanya memberikan kesempatan satu kali. Jadi kalau misal kamu minta butuh waktu, diharapkannya tidak lama-lama. Karena di sini dia sudah mau membuat sebuah komitmen. Apa yang dia bisa janjikan? Apa yang dia propose ke kamu? Memberikan sebuah kebahagiaan, memberikan sebuah kejujuran, pengen adanya kebaikan, pengen adanya membuat sebuah keputusan, bagaimana kita ini bisa maju bersama, gimana kita bisa membangun bahtera bersama-sama. Nah, di sini kita ada loss dan juga kita punya sadness, suka duka dihadapi bersama.
sih? Kesedihan itu harus ditanggung bersama, itu menurut dia ya teman-teman. Oh ya teman-teman, sorry, aku akan jeda dulu sebentar karena ada azan ya. Nah, sudah selesai. Di sini aku lanjut lagi dari yang tadi ya. Berarti dia ingin ada namanya sama-sama tumbuh, sama-sama jatuh. Ibaratnya gitu. Ya kalau misalnya you jump, I jump. Aku juga merasakan apa yang kamu rasakan. Itu teman-teman ya. Oke. Pelan-pelan. Kita akan lihat apa yang tersembunyi sebetulnya. Oke? Boundaries. Ada namanya satu ikatan. Ya, satu ikatan. Entah ini buat kamu tidak mau atau kamu mau, tetapi memang sudah ada ikatan past life atau ada kemelekatan yang besar di sini. Yang kedua, ketika dia datang di sini, itu adalah sebuah request yang terakhir. Jadi kalau misal kamu menolak dia, maka ikatan ini bisa putus. Ya, kalau kamu dikondisikan tidak bisa sama dia, jangan juga bermain api. Di sini ada distance ya. Selama ini mungkin kondisinya kalian itu tidak terkoneksi. Ada jarak, ada yang memblokade energinya. Itu karena ya mungkin komunikasi yang tidak baik. Dan selama itu juga dia masih kayak ngarepin kamu loh. Untuk apa? Pada akhirnya lu datang ke gue. Gitu ya. Ini semacam kayak putaran deja vu aja teman-teman, karena ada past life di situ, dimana past life itu membuat sebuah ikatan ya, dimana ikatan itu tuh kayak hanya kamu sama dia, nggak dengan yang lain-lain. Ikatan ini juga yang membuat kalian sakit karena adanya perpisahan. Kemudian ya, namanya kalau ada sesuatu yang belum selesai, pasti akan ada tarikan pengen ketemu dan ketemu lagi. Pada akhirnya, bagaimana caranya untuk memutuskan ini? Either kamu jadian sama dia, either kamu putusin langsung. Pilihannya ada di kamu teman-teman. Sekarang aku akan coba untuk ambil zodiaknya aja ya. Kayaknya kalau namanya nanti seuzon lagi sama orangnya. Biarkan ini menjadi sebuah kejutan. Kan sifat-sifatnya udah tahu. Di sini ada Scorpio. Kuat Scorpio loh. Virgo, Aries, Gemini, Taurus, Pisces, Sagittarius, Libra, Aquarius, dan juga Cancer. Kira-kira dia datangnya kapan ya? Kamu tungguin aja di bulan November. Ya, November, Desember, atau Oktober, November. Dan afirmasi. Dari setelah kamu membaca ini, bilang pada dirimu, aku hanya menarik sesuatu yang baik. Ulangi sama-sama yuk. Aku hanya menarik sesuatu yang baik. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, I love you, and bye-bye.